Selamat siang rekan-rekan semua. Ketemu kembali dengan saya channel Matamual Toyota, channel yang membahas informasi otomotif, khususnya informasi mengenai Toyota. Pada kesempatan kali ini kita akan coba review Innova V Automatic Diesel tahun 2022. Seperti apa fitur-fitur yang ada dalam Innova V Automatic Diesel tahun 2022? Langsung saja kita cek isinya, teman-teman. Kita mulai reviewnya dari depan. Kita cek pada lampu-lampu. Untuk lampu besarnya dia sudah menggunakan teknologi B-beam ya, sudah LED B-beam dan dia berwarna putih. Untuk lampu kecilnya dia juga masih menggunakan bohlam berwarna kuning. Sementara pada DRL-nya dia sudah LED berwarna putih. Untuk lampu sennya dia menggunakan bohlam berwarna kuning ya. Sudah terdapat corner sensor di bagian depan di sini ya. Untuk kisi-kisi grillnya dia didominasi oleh warna grey smoke seperti ini. Demikian juga dengan hoodlistnya, dia berwarna grey smoke, ditambahi ornamen-ornamen berwarna chrome ya, chrome-chroman di pinggir-pinggir kisi-kisi grillnya. Seperti itu tampilan dari depan, teman-teman semuanya. Coba kita lihat dari bagian depan, kita bergerak ke samping ya. Yang pertama kita cek pada bagian bannya. Untuk desain velg dia tutan ya, berwarna silver dan grey smoke. Dan untuk ukuran bannya dia menggunakan ukuran 205 lebar, 65 tinggi, dan ring velg di angka 16. Untuk pengereman sistem ban depan itu menggunakan sistem rem cakram. Namun pada ban bagian belakang dia masih menggunakan sistem tromol. Dari ban kita bergerak ke spion. Spion sewarna body. Jadi karena mobilnya silver, dia berwarna silver. Kalau mobilnya hitam, dia berwarna hitam. Pada spion ini dia sudah auto folding. Namun pada saat melipat kita masih harus tekan tombol dari dalam. Tapi kalau untuk membuka, pada saat mesin dinyalakan dia sudah langsung otomatis membuka. Seperti itu. Nah, untuk handle pintu dia handle grip sewarna body. Belum ada krum-kruman ya. Sudah dilengkapi dengan talang air. Dari eksterior samping kita menuju eksterior belakang. Pada lampu kombinasi belakang semuanya masih menggunakan bohlam halogen ya. Ini juga bohlam halogen, semuanya masih bohlam halogen. Termasuk lampu sen juga. Pada bagian bawah terdapat corner sensor. Jadi ada 4 sensor parking di bagian belakang ya. Di depan ada 2, di belakang ada 4. Jadi ada di pojok dan ada di tengah-tengah 2. Sudah dilengkapi dengan kamera mundur, wiper, dan untuk kaca dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, pemanas kaca ya. Jika kita berkendara dalam kondisi hujan, ini tinggal dinyalain, dia tetap kering. Di atas sudah dilengkapi dengan spoiler dan high mount stop lampnya. Dan untuk antena dia sudah menggunakan shark fin antena. Ke bagian interior, yang pertama kita lihat dulu untuk door trim pengemudi ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Untuk handle pintu dia sudah di chrome ya.
tombol untuk auto folding spion, setelan kaca spion. Dan untuk power window dia masih otomatis hanya pada sisi pengemudinya saja. Ada tempat penyimpanan barang, ada untuk panelnya dia dilengkapi dengan ornamen berwarna silver. Di pilar ada tweeter, speaker di bagian bawah, bottle holder, tempat penyimpanan barang. Untuk armrest dia sudah dilapisi dengan bulu dru, ya, dia soft touch ya. Pada door trim dia ditambahi dengan ornamen-ornamen panel wood berwarna black piano. Pada Innova TVV ini sendiri untuk smart entry belum ada ya, belum include. Jadi kunci itu masih model konvensional, tapi udah immobilizer ya. Kuncinya seperti ini. Dan dia belum start stop engine, jadi masih pakai kunci biasa. Kita langsung masuk ke interior baris pertama. Untuk joknya dia masih beludru, belum dilapis dengan kulit. Dia dikombinasi oleh warna hitam dan warna coklat tua ya. Dan ada corak pada joknya. Dan untuk settingan tinggi rendahnya, tempat duduk dan sandaran dia masih sistem manual. Di sini ada bottle holder, glass holder ya. Ada panel wood. Ini memanjang sampai ke sisi kiri. Ada list berwarna grey smoke juga, sama memanjang dari sisi kanan sampai ke kiri. Desain setirnya seperti ini, dia 3-spoke ya. Seperti biasa dia untuk style head unit ada di sini. Untuk style multi information display yang ada di kombinasi meter sini ada di sebelah kanan. Coba kita cek apakah dia sudah tilt and telescopic. Sudah bisa maju mundur ya. Maju mundur, naik turun. Artinya dia sudah tilt and telescopic steer. Coba kita cek tampilan kombinasi meter setelah mesin dinyalakan. Keluarlah gambar Innova, tulisan Innova ya. Untuk sistem kombinasi meter dia masih menggunakan model jarum ya, seperti ini. Dari setir kita bergerak ke arah center cluster. Untuk head unit secara khusus saya sudah review ya di video saya sebelumnya, silahkan dicek. Untuk linknya saya taruh di tampilan layar ya. Untuk head unit dia bisa Miracast, dia bisa Bluetooth, dia bisa voice command, dan bisa juga untuk dikonekin secara langsung dengan internet. Jadi kita browsing di head unit bisa ya. Untuk detailnya boleh ditonton di video saya yang sebelumnya. Kita turun ke bawah. Untuk AC dia sudah model digital dan dia sudah auto adjust. Ini ya, ini untuk nyalakan AC-nya. Oke. Kita turun ke bawah. Ini tombol untuk on off traction control. Ini untuk tombol power mode, eco mode. Jadi pada saat kita butuh tenaga tambahan kita tinggal tekan di power mode. Lampu indikator untuk penggunaan airbag. Di bawah ada tempat-tempat penyimpanan dan ada charger. Colokan ya untuk charger. Untuk center clusternya sendiri dia didominasi oleh warna black piano ya. Seperti ini, ada glass holder di sini. Nah, untuk konsol boxnya sendiri dia sudah dilapisi, tutupnya sudah dilapisi dengan kulit ya. Ini kulit ya. Oke, kita buka. Untuk ukuran konsol boxnya cukup besar, bisa menyimpan banyak barang.
Kita bergerak ke sisi penumpang depan. Nah, ini buat teman-teman naruh minuman biar suhunya tetap dingin, karena di sini ada senturan AC keluar ya, gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen minumannya tetap dingin, ditaruh di sini aja. Oke, ini laci console box cukup lega ya. Sama seperti di kanan, di sini juga ada glass holder. Oke. Dari dashboard kita bergerak ke plafon. Untuk sun visornya sudah dilengkapi dengan lampu kabin, lampu rias ya. Ada kaca riasnya juga. Ini untuk panel tengah, dia ada blue illuminated lamp ya, blue illuminated ya, lampu berwarna biru ini. Ya, gunanya untuk menambah kesan rileks di dalam kabin Innova. Ada tempat kacamata, ini untuk nyalain lampu ya. Oke, ini untuk pintunya dan lain sebagainya. Oke. Untuk sun visor di bagian pengemudi sama, dia sudah ada lampunya juga, secara otomatis menyala ketika sun visornya dibuka. Ada kaca rias. Kita mulai masuk ke bagian interior baris kedua. Ini ada panel LUT berwarna black piano di sini. Untuk armrest sama dengan yang di depan, dia dilapisin sama blue drew dan busa. Ini soft touch ya, jadi cukup nyaman. Ada tempat penyimpanan barang. Untuk power window belum otomatis. Ini dikasih ornamen berwarna silver. Untuk handle pintu masih sudah chrome ya. Ada speaker, bottle holder dan tempat penyimpanan barang. Kita langsung masuk ke bagian dalam. Seperti ini tampilannya secara keseluruhan di bagian interior baris kedua. Untuk posisi duduk tidak perlu dikhawatirkan, sangat nyaman, sangat lega. Kita langsung masuk. Di sini ada meja ya, dengan kekuatan 10 kg maksimal. Nih di sini sama di sebelah kiri. Sudah dilengkapi dengan rear seat entertainment di sini. Di bawah ada colokan untuk charger. Oke. Ini tampilan untuk mejanya seperti ini setelah dibuka ya. Bagian plafon ada handle gripnya, ada lampu kabin ya. Ini kiri kanan ada ya. Dan di tengah-tengah plafon itu ada lampu blue illumination lamp memanjang ya. Dan dilapisi dengan ornamen-ornamen berwarna grey smoke seperti ini. Ini untuk AC-nya. Untuk AC belakang juga dia sudah auto. Untuk lampu kabin di tengah tetap ada, walaupun sebenarnya sudah ada lampu kabin di ini, lampu baca di bagian sisi kiri dan kanan. Demikian juga dengan handle gripnya ada di sisi kiri dan sisi kanan. Untuk akses masuk ke barisan ketiga, ini one touch folding. Oke, jadi dia langsung ngelipat sandaran dan juga sekalian melepaskan kunci. Seperti ini tampilan pada interior baris ketiga Innova tipe V. Kita langsung masuk ke dalam. Kita coba cek seperti apa di baris ketiga Innova tipe V. Di atas ada handle grip kiri kanan. Ini kisi-kisi AC di barisan ketiga ya, cukup rapi. Jadi semburan AC sampai ke baris ketiga, jadi cukup bisa menjaga suhu di dalam kabin Innova sampai ke baris ketiga. Di pada sisi samping kiri dan kanan ada tempat-tempat penyimpanan barang.
Untuk colokan charger belum dilengkapi di barisan ketiga ya. Seperti ini fiber. Sorry, bukan fiber, ini hard plastik. Ya. Sama dengan sisi ini. Sekedar tambahan informasi, pada tipe varian yang bensin di Innova tipe G dan tipe V itu ada tipe yang namanya G Luxury dan V Luxury. Nah, bedanya apa dengan Innova yang non luxury? Bedanya hanya pada di jok baris kedua ya. Kalau yang luxury itu dia jok baris kedua itu captain seat, jadi hanya ada 2 tempat duduk, di tengah-tengah kosong. Ada armrestnya. Bedanya hanya di situ. Itu hanya untuk tambahan informasi aja. Kita bergerak ke arah bagasi. Semua sudah pakai tekan tombol ya untuk produk Toyota sekarang. Ini tombolnya. Jadi sudah tidak handle pintu lagi. Seperti itu. Kita cek. Seperti ini tampilan dari bagasi Innova. Sangat lega ya teman-teman. Jadi bisa buat membawa banyak perlengkapan dari teman-teman. Ini headrest di baris ketiga yang bagian tengah. Jadi tetap dikasih headrest 3. Namun satu dia portable. Jadi bisa disimpan. Ini misalnya jika penumpangnya baris ketiga cuma 2 orang, ini tetap disimpan aja. Karena kalau ini terpasang mengganggu daya pandang dari tengah untuk kabin, spion kabin. Seperti itu. Untuk tempat penyimpanan toolset dan dongkrak ada di sini. Dongkrak, toolset ya. Untuk kondisi emergensi, bila mana teman-teman membawa barang yang cukup banyak atau katakanlah ukurannya cukup besar, jok barisan ketiga itu bisa dilipat. Jadi menambah daya tampung dari bagasi Innova. Nah, ini kondisi setelah jok baris ketiga dilipat. Ngelipatnya sama dengan ngelipat Fortuner ya. Dia ke samping. Seperti ini. Ini ditutup biar rata, biar rapi. Seperti itu. Nah, ini kalau udah diturunin lagi joknya, ini dibuka dulu. Biar ngiket joknya. Oke. Nah, untuk menurunkan ban serap dia ada di sini. Ya. Ban serap. Nah, cuman kita di Auto 2000 itu jual yang tipe Lux. Nanti akan ditambahi rear bumper ornamen di sini. Ada penutup ban serap. Terus dia di sini ada cargonet. Kebetulan yang Innova V kita ini masih basic ya, belum terpasang. Tapi nanti pasti dipasangin karena kita dari Auto 2000 hanya bisa jual tipe yang tipe Lux. Pelindung cat sama peredam suara sudah terpasang. Sama nanti ada di sini set body molding. Nah, itu bedanya kalau beli di Auto 2000 dan dibandingkan dengan dealer Toyota yang lain. Demikian review kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, Matomo Toyota undur diri dari hadapan teman-teman dan terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sehat dan sukses buat kita semua.